Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan ini saya tidak perlu berpanjang lebar. Jadi, untuk mahasiswa semester 1 ya, saya ucapkan selamat datang. Selamat menjadi mahasiswa baru di Universitas Mulia Kudus, khususnya program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang RPS dan silabus mata kuliah manajemen pengantar. Nah, manajemen pengantar di sini kita akan belajar tentang cara memanajemen, terus peran manajemen apa aja. Nah, itu untuk rinciannya nanti bisa kalian baca di bagian RPS yang awal ini ya. Nah, sebelumnya, ini kita manajemen pengantar akan belajar tentang fungsi manajemen yaitu planning, organizing, activating, dan controlling. Cuman satu hal yang perlu saya garis bawahi di sini adalah tentang ada istilah karena COVID ini, berarti pembelajaran kita tidak tatap muka ya, tapi tatap maya dengan istilahnya adalah blended learning. Nah, terus blended learning ini apa ya Bu ya? Nah, kalau blended learning ini adalah perpaduan antara sinkronus seperti yang saya tampilkan di layar ini dan asinkronus. Nah, sekarang ada yang bertanya lagi nih, waduh, sinkronus dan asinkronus itu apa Bu? Nah, di sini sudah saya tampilkan. Cara bahasa sederhananya adalah sinkronus adalah komunikasi langsung. Jadi nanti kita bisa tanya jawab live. Cuman nanti maksimal 30 menit ya. Terus kalau di RPS ini saya cantumkan kita akan menggunakan Google Meet, cuman pada prakteknya nanti kita insya Allah akan menggunakan Jitsi, aplikasi yang sudah ada di Sunan. Jadi walaupun Anda semua semester 1 jadi harus cepat adaptif ya, karena COVID ini kita jadi milenial dadakan gitu, karena kita mau nggak mau harus belajar teknologi. Terus kalau Jitsi itu apa sih Bu? Nah, itu nanti kalian bisa browsing-browsing ya. Kalau yang rumahnya tidak ada wifi bisa cari wifi di mana-mana sekarang sudah banyak sekali wifi karena yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak terbatas ya. Jadi kalian harus aktif gitu. Apalagi di usia muda seperti ini, kalian harus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan setinggi mungkin. Nah, sinkronus kita akan menggunakan Jitsi, jadi sesuai yang saya tampilkan di layar ini. Jadi pertemuan minggu kedua kita akan tatap maya ya dengan menggunakan Jitsi. Lalu pertemuan salah satunya adalah di pertemuan ke-7 yaitu sebelum UTS gitu. Nah, nanti karena mata kuliah manajemen pengantar ini adalah tim teaching saya dengan Bapak Febra. Jadi sebelum meet ini saya yang mengampu, lalu setelah meet nanti akan diampu dengan Bapak Febra gitu ya. Nah, setelah saya menjelaskan apa itu sinkronus dan apa itu asinkronus, jadi kalau asinkronus itu berarti tidak langsung ya. Nah, kalau komunikasi tidak langsung berarti saya nanti akan upload materi di Sunan, terus nanti saya akan kasihkan tugas seperti itu, tapi tidak setiap pertemuan sih. Jadi kita lebih ke discussion aja. Nanti apabila ada pertanyaan ataupun bagaimana nanti ini apa namanya akan saya sampaikan di forum ya seperti itu. Jadi sering-sering cek Sunan aja dan kita sebagai backup komunikasi juga ada chat WA. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh ke forum, tapi sebagai cadangan kita tetap ada WA seperti itu ya. Nah, setelah RPS sudah saya jelaskan, terus kita pakainya bukunya Stephen Robbins ya untuk gambarannya, sampulnya seperti apa sudah saya upload di Sunan, nanti bisa beli lewat e-commerce seperti Shopee, ataupun mungkin pinjem kakak kelas, atau mungkin gimana caranya lah, pokoknya banyak jalan menuju rumah, jadi mau pinjem boleh,
mau ke perpus UMK mungkin pinjam juga boleh, seperti itu ya. Nah, setelah RPS dan referensi sudah saya sampaikan, sekarang kita berbicara tentang item penilaian. Nah, kalau item penilaian sekarang kita lihat silabus. Nah, berdasarkan silabus, kalau kalian lihat di Sunan nanti, ini item ini tidak ada ya, jadi hanya ada kehadiran, UTS, dan UAS, tugas, dan keaktifan. Nah, tapi di sini ada tulisan kehadiran minimal 75% untuk mendapatkan nilai. Jadi nanti silakan diperhatikan absensi di Sunan ya. Hanya cukup klik hadir dan tidak hadir, cuman jangka waktunya maksimal absensi itu hanya dibuka 2 jam dari jadwal awal mulai kuliah, seperti itu. Nah, dari saya sendiri supaya kalian punya gambaran, karena nanti saya adalah nilai sebelum UTS, jadi nilai UTS termasuk saya. Nah, setelah UAS nanti penilaian dengan Bapak Febran, nanti nilai akhirnya adalah nilai saya dengan nilai Pak Febran dibagi 2. Nah, kalau dari saya nanti UTS dan UAS, UTS saja ya, berarti UTS sebesar 50%, tugas 15%, keaktifan 15%. Nah, untuk kehadiran ini karena ini sudah 80, berarti kehadiran adalah 20%, seperti itu ya. Nah, terus setelah item penilaian sudah, terus yang ketiga apalagi ya? Buku referensi sudah. Nah, saya rasa untuk pertemuan pertama ini sudah cukup. Nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di forum ataupun di chat grup WA. Gitu ya. Saya rasa sekian dulu penjelasan dari saya tentang pertemuan pertama tentang RPS dan silabus ini. Apabila ada yang kurang jelas bisa disampaikan di forum pertemuan pertama. Seperti itu. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.